Halo guys, selamat datang di channel solo player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-44. Nah, pada part ke-43 sebelumnya, setelah Jura merasakan ada reaksi cakra yang aneh di sekitar desa Konoha, Jura mengutus Hidari untuk memantau keadaan desa Sunagakure untuk mengecek keberadaan Matsuri dan Ryu. Sementara Hidari pergi ke desa Suna, Boruto sedang menyelamatkan Moegi dari jeratan pohon menggunakan Togedama milik Matsuri. Singkat cerita, setelah Boruto berhasil menyelamatkan Moegi, Jura dan Hidari pun tiba ke lokasi Boruto yang sedang bersama shinobi Jonin Konoha lainnya. Apa yang akan dilakukan Jura setelah mengetahui bahwa Ryu dan Matsuri telah terbebas dari pohon Shinju? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan perginya Hidari menggunakan tanda cakar dari desa Suna. Setelah kepergian Hidari, Mitsuki pun bertanya ke Konohamaru bahwa apa yang sedang dia cari di sini. Mendengar hal itu, Konohamaru membalas, "Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan. Aku merasakan firasat yang buruk." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kankuro yang dalam keadaan berlari pun menghampiri Konohamaru dan yang lainnya. Kankuro berkata, "Konohamaru, aku dapat panggilan dari Shikamaru. Sekarang juga, kalian harus pergi ke desa Konoha secepatnya." Mendengar hal itu, Sarada bertanya bahwa apa yang sedang terjadi di desa Konoha. Kankuro kembali melanjutkan perkataannya. Ada manusia pohon dewa yang berkunjung ke desa Konoha. Untuk mengantisipasi serangan dari mereka, desa Konoha membutuhkan kekuatan lebih untuk melawan Shinju tersebut. Mendengar pernyataan dari Kankuro, semua orang yang berada di sana pun terkejut. Konohamaru membalas, "Kalau begitu, kami akan ke sana sekarang juga. Terima kasih atas informasinya." Setelah mengatakan hal tersebut, Konohamaru dan timnya pun mulai pergi. Namun, hanya beberapa langkah, Kankuro kembali memanggil mereka. Kankuro berkata, "Tunggu dulu Konohamaru. Jika kalian membutuhkan kekuatan lebih, bawalah Shinji dan yang lainnya. Kami tidak bisa membiarkan desa Konoha hancur begitu saja." Mendengar hal itu, Konohamaru pun menyetujui pertolongan dari desa Suna. Terlihat, tim Shinji dan tim 7 Konohamaru pun segera pergi ke desa Konoha. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang terbang menuju tempat terjebaknya Moegi. Tak lama setelah itu, Boruto pun melihat pohon Moegi yang tak jauh dari lokasinya saat ini. Setelah Boruto sampai dan mendarat, banyak shinobi Jonin Konoha yang ingin menangkap Boruto. Namun, sebelum mereka mulai menangkap Boruto, mereka pun mendapat perintah dari Shikamaru untuk tidak menangkap Boruto untuk saat ini, karena Boruto sedang membawa kunci untuk menyelamatkan Moegi yang ada di hadapannya. Mendengar perintah dari Shikamaru, akhirnya semua orang pun menuruti perintahnya. Setelah situasinya mereda, Boruto pun menempelkan Togedama tersebut ke pohon milik Moegi. Seketika itu, pohon yang menjerat Moegi pun terlepas dan Moegi pun akhirnya terbebas. Tak lama setelah itu, Jura dan Hidari yang tak jauh dari tempat Boruto pun tiba-tiba muncul. Jura yang melihat keberhasilan Boruto dalam menyelamatkan Moegi pun berkata, "Tidak kusangka, kau benar-benar berhasil membebaskan mereka. Kolaboratormu itu sudah kami musnahkan. Tapi, bagaimana caranya kau bisa sampai sejauh ini?" Mendengar perkataan Jura, Boruto membalas, "Kau tidak perlu tahu soal itu. Kali ini, aku akan benar-benar menghabisimu." Setelah mengatakan hal tersebut, para shinobi Jonin Konoha mulai bersiap untuk menyerang Jura. Melihat hal tersebut, Jura kembali berkata, "Aku tidak ingin menghancurkan desa Konoha lagi, karena banyak harta berharga di sini. Jadi, jangan memancing amarahku." Sementara Jura sedang berbicara, salah satu shinobi Jonin mencoba membuat pergerakan untuk bersiap menyerang Jura. Namun, tiba-tiba mahkotanya runcing pun muncul tepat di bawah kakinya, hingga serangan itu mampu menembus tubuh shinobi tersebut dan langsung tak bernyawa. Terlihat, Boruto dan semua orang yang melihat itu pun terkejut menyaksikan momen tersebut. Jura berkata, "Sudah kukatakan bukan, jangan mencoba untuk melawanku." Adegan pun beralih ke Himawari yang sedang berada di kediaman rumah King Hyuga. Terlihat, Himawari sedang bersama Hanabi yang berada di teras rumah. Tak hanya itu, ternyata kakek Himawari yaitu Hiashi berada di sana juga. Hanabi berkata pada Himawari bahwa dia harus tetap berada di sini selama desa Konoha ini aman dari Shinju, karena salah satu Shinju itu menarik ke Himawari. Mendengar hal itu, Himawari membalas, "Tapi, aku tidak ingin terus berada di sini sementara orang-orang bertarung di sana. Aku merasa tidak berguna." Mendengar jawaban dari Himawari, Hanabi melanjutkan perkataannya, "Tapi Himawari,
Jika kau juga ikut bertarung, nyawamu dalam bahaya. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah mendengar perkataan Hanabi, Himawari pun hanya diam. Tak lama setelah itu, Himawari berkata, "Apa karena aku adalah seorang anak Hokage? Apa karena hal itu telah ingin menjagaku?" Di sisi lain, Hiashi yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menenangkan Himawari. Himawari melanjutkan perkataannya, "Justru jika aku adalah anak Hokage, aku harusnya ikut andil dalam pertarungan ini. Dan juga, aku ingin mencari ayah dan ibu. Aku yakin mereka masih hidup." Mendengar hal itu, Hanabi pun mendekati Himawari dan langsung memeluknya sambil berkata, "Aku tahu penderitaanmu. Tapi, mengertilah Himawari, kami berada di sisimu." Setelah mendengar jawabannya, Himawari pun hanya bisa terdiam. Adegan pun beralih kembali ke tempat Boruto dan Jura. Terlihat, para shinobi Konoha yang melihat rekan mereka mati pun mulai emosi dan menyerang Jura serta Hidari secara bersama. Melihat mereka yang terlalu nekat, Boruto pun berteriakkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Di sisi lain, Hidari melihat para shinobi itu mulai mendekatinya, langsung melakukan beberapa tanda cakar di sekitar tempat mereka. Lalu, Hidari pun masuk ke dalam tanda cakar itu dan muncul tepat di perkumpulan mereka. Dengan cepat, Hidari mengubah tangannya menjadi sebuah bilah pedang dan menebas mereka satu persatu. Terlihat, beberapa shinobi pun terkena tebasan tersebut dan langsung terjatuh. Tak sampai di situ saja, Hidari kemudian menendang mereka yang mencoba untuk mendekatinya. Karena tendang Hidari yang begitu kuat, salah satu shinobi pun terbang sangat jauh dan menabrak sebuah bangunan rumah. Adegan pun beralih ke Sakura yang berada tak jauh dari lokasi pertempuran. Terlihat, Sakura pun melihat ada banyak korban yang berjatuhan. Melihat hal itu, Sakura pun mengobati mereka. Sambil mengobati, Sakura pun bertanya pada mereka tentang siapa yang membuat mereka terluka separah ini. Sambil menahan luka di tubuhnya, salah satu shinobi itu berkata, "Kami mencoba melawan manusia pohon dewa. Tapi, manusia pohon dewa yang mempunyai cakra Sasuke menyerang kami. Dia terlalu kuat." Mendengar itu, Sakura pun seketika terkejut. Sakura berkata, "Sasuke, dia kembali." Tak lama setelah itu, Sakura pun mengikat luka shinobi tersebut dengan perban. Sakura melanjutkan perkataannya, "Lukamu sudah kuobati. Kau jangan terlalu banyak bergerak. Sebentar lagi tim medis akan datang dan membawa kalian ke tempat aman." Setelah mengatakan hal tersebut, Sakura pun dengan cepat berlari untuk menuju ke tempat pertarungan. Tak lama setelah itu, Sakura pun sampai dan melihat Boruto yang sedang bersama Moegi yang sedang pingsan. Melihat Boruto berada di depannya, Sakura pun mengingat kejadian Sasuke yang pergi bersamanya dan Naruto yang sudah mati. Namun, sebelum amarah menguasai dirinya, Sakura pun mengingat perkataan Shikamaru untuk tidak menyerang Boruto untuk saat ini, karena dia mencoba untuk mengatasi manusia pohon dewa. Setelah mengingat hal tersebut, Sakura pun akhirnya tenang dan mulai menghampiri Boruto. Di sisi lain, Boruto yang menyadari kedatangan Sakura pun menoleh ke arahnya. Boruto berkata, "Bibi Sakura, kenapa kau datang ke sini?" Sakura membalas, "Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Jika ini bukan perintah dari Hokage 8, aku mungkin sudah menghabisimu." Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Aku mengerti perasaanmu, Bibi Sakura. Tapi, apakah bisa aku menolong guru Megi? Dia sepertinya kekurangan cakra. Sementara kau mengobatinya, aku akan mencoba menolong para shinobi itu dan mengulur waktu melawan manusia pohon dewa itu." Mendengar perkataan Boruto, Sakura pun menoleh ke arah pertarungan yang sedang berlangsung antara para shinobi Jonin dan Hidari. Terlihat, Sakura terkejut melihat sosok dari Hidari. Di sisi lain, Hidari yang sedang bertarung pun tidak sengaja melihat ke arah Sakura. Karena tidak fokus, Hidari pun terkena serangan salah satu dari shinobi yang membuat satu tangannya hancur. Tak sampai di situ saja, banyak para shinobi yang ingin menyerang Hidari. Namun, Hidari dengan cepat menerkam Chidori dan melukai mereka. Melihat hal itu, Sakura pun bertanya ke Boruto bahwa siapa yang orang yang menggunakan Chidori tersebut. Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Itu adalah manusia pohon dewa yang merefleksikan paman Sasuke." Mendengar nama Sasuke, Sakura pun seketika tidak percaya bahwa Sasuke juga terjebak pohon Shinju dan berakhir menjadi seperti ini. Melihat kekhawatiran dari Sakura, Boruto berkata pada Sakura, "Bibi Sakura, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan paman Sasuke." Terlihat, Sakura yang mendengar perkataan Boruto pun mengingat masa lalunya ketika Naruto berkata padanya bahwa Naruto berjanji akan membawa pulang Sasuke apapun yang terjadi. Di sisi lain, terlihat Hidari masuk ke dalam tanda cakra dan memulihkan lukanya. Tak lama setelah itu, Jura tiba-tiba merasakan suatu cakra yang aneh dari luar desa. Tanpa pikir panjang, Jura pun terbang dengan cepat menuju keluar desa. Melihat hal itu, Boruto dan semua orang yang berada di sana pun heran. Di sisi dan tempat, Kawaki yang sedang terbang menuju ke Boruto pun tidak sengaja melihat Jura. Tak lama setelah itu, Shikamaru pun menghubungi semua orang yang berada di desa. Shikamaru berkata, "Boruto, Kawaki, Himawari sekarang berada di luar desa Konoha. Kalian harus menghentikan Jura sebelum Jura menangkapnya." Terlihat, setelah mendengar informasi itu, Boruto dan Kawaki pun seketika panik dan segera mengejar Jura. Terlihat,
Boruto pun langsung terbang dengan kecepatan penuh untuk mengejar Jura. Begitupun juga dengan Kawaki. Selama di perjalanan mengejar Jura, Boruto bertanya ke Koji bahwa bagaimana ini bisa terjadi. Dengan wajah heran, Koji pun menjelaskan bahwa ada masa depan yang tiba-tiba menyimpang. Di sisi lain tempat, Kawaki berkata, "Jika Himawari terluka, aku tidak akan mengampunimu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Seperti yang kita lihat, tampaknya Himawari sedang berada di luar desa. Karena hal itu, Jura pun terpancing untuk menargetkannya. Tak hanya itu, Boruto dan Kawaki dengan cepat mengejar Jura untuk menghentikannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Bisakah Boruto menghentikan Jura? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan menunjukkannya pada part ke-45. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.